kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang filsafat Yunani, filsafat Timur, dan filsafat India. Yuk simak penjelasannya. Materi pertama ialah filsafat Yunani. Filsafat Yunani adalah tradisi pemikiran filosofis yang berasal dari Yunani kuno, dimulai sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, berlanjut hingga periode Romawi. Filsafat Yunani mencakup beragam gagasan tentang alam semesta, pengetahuan, moralitas, dan eksistensi manusia. Beberapa tokoh penting dalam sejarah filsafat Yunani termasuk yang pertama ialah Thales. Dia dianggap sebagai salah satu pendiri filsafat barat dan mengemukakan gagasan bahwa air adalah elemen dasar dari segala sesuatu. Yang nomor 2 ialah Pythagoras. Pythagoras dan pengikut-pengikutnya mengembangkan matematika sebagai disiplin ilmu, dan dia dikenal karena teorema Pythagorasnya. Yang nomor 3, Socrates. Socrates terkenal karena metode dialektisnya, di mana dia menggunakan pertanyaan dan dialog untuk mendorong pemikiran kritis dan etika. Yang nomor 4, Plato, murid dari Socrates. Plato menulis dialog filosofis dan mendirikan akademi, sekolah filsafat pertama di dunia barat. Dia mengembangkan teori tentang realitas ideal atau dunia idea. Yang nomor 5, Aristoteles, atau bisa disebut Aristoteles, adalah murid dari Plato, pendiri sekolah Lyceum. Dia salah satu filosof terbesar sepanjang sejarah, dan karyanya mencakup berbagai topik, termasuk logika, etika, politik, dan ilmu alam. Yang nomor 6, Epicurus. Epicurus mengembangkan filsafat yang menekankan pencarian kebahagiaan pribadi melalui penghilangan rasa sakit dan kebutuhan, serta melalui persahabatan dan kebijaksanaan. Filsafat Yunani telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan pemikiran manusia, dan banyak gagasan dan konsep yang dikemukakan dalam filsafat Yunani masih relevan hingga hari ini. Itulah mengapa filsafat Yunani sering dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah pemikiran dan budaya barat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan selanjutnya adalah filsafat Timur, di mana filsafat Timur ini memiliki 3 bagian, yaitu Taoisme, Konfusianisme, dan Sun Tzu. Pengertian Taoisme sendiri adalah aliran filsafat sekaligus agama yang berasal dari Tiongkok, yang menekankan pentingnya hidup berseimbang dengan Tao. Tao yang dimaksud di sini adalah alam semesta. Pemegang Taoisme percaya bahwa jiwa manusia bersifat abadi, dan ketika manusia meninggal, maka jiwanya akan bergabung dengan Tao. Taoisme sendiri berpengaruh besar terhadap pembentukan sistem kepercayaan tidak hanya di Tiongkok, tetapi di Asia Timur dan Asia Tenggara. Pencetus utama Taoisme adalah Lao Tzu. Dalam bukunya yang bernama Tao Te Ching, sistem kepercayaan ini diperkirakan muncul pada abad 3 sebelum Masehi. Laotis sebenarnya bukan nama asli, melainkan gelar baginya yang dianggap guru suci, yang artinya guru tua. Ada berbagai riwayat tentang Lao Tzu, salah satunya menerangkan bahwa Lao Tzu berasal dari provinsi Honan. Asal-usulnya muncul dari keresahan Lao Tzu tentang kondisi negara yang korup dan ia tidak sanggup mengubahnya. Ia lantas menyepi, lantas menulis kitab ajarannya. Filosofi Taoisme, filosofinya menekankan keselarasan hidup manusia dengan alam. Filosofi ini tumbuh dan pengamatan rakyat Tiongkok terhadap alam, kemudian berkembang menjadi kepercayaan akan keseimbangan kosmis yang diatur oleh entitas bernama Tao. Dalam sistem kepercayaan ini, kebahagiaan akan dapat dicapai jika seseorang berserah pada apapun yang diberikan oleh alam dan mudah beradaptasi
dengan setiap perubahan. Salah satu filosofi Tao yang menjadi inti ialah Wu Wei. Secara harfiah, Wu Wei artinya diam, tanpa niat atau tindakan. Namun, artinya manusia bukan berarti tidak punya niat atau ambisi. Manusia tetap boleh punya niat, tetapi tidak seharusnya niat itu membuatnya hidup menjadi stres. Manusia seharusnya tidak boleh terlalu mengkhawatirkan masalah, tetapi tetap bersikap tenang sambil mencari solusinya. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Konfusianisme adalah aliran dalam filsafat Cina yang didirikan oleh Konfusius. Tujuannya adalah mengembalikan perintah langit untuk membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Tiongkok saat zaman ketidakstabilan. Ajaran Konfusianisme berfokus pada pembangunan diri, moralitas, dan kemampuan membuat keputusan yang bijak. Konsep humanisme yang diperkenalkan dalam Konfusianisme mencangkup pembenaran, kebajikan, kebaikan manusiawi, respek, ritual, dan perintah langit. Dalam bidang agama, Konfusianisme mengacu pada Tian sebagai faktor spiritual utama yang memberikan kekuasaan kepada pemimpin yang dianggap mampu memimpin negara. Terus selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Siapakah Sun Tzu? Hingga sekarang masih dalam perdebatan. Tidak banyak yang tahu pasti siapa Sun Tzu dan dia hidup di zaman perang Cina. Apa Sun Tzu dilahirkan dengan nama Sun Wu. Diperkirakan hidup dari tahun 544 sampai 496. Dalam masa hidupnya, dia menuliskan kitab militer yang di rakyat Cina sendiri terkenal dengan nama Sun Tzu, atau di kalangan orang barat dikenal dengan The Art of War of Sun Tzu. Dalam menulis kitab militer Sun Tzu penuh reflektif. Dengan sikap yang reflektif berarti ia menguasai penuh segalanya. Sebab apa yang ditulisannya memikirkan alam semesta dan kepentingan manusia. Hal ini apa yang disebut oleh seorang filsuf Cina kuno puisi sebagai yang maha agung. Sun Tzu mengabdi kepada Raja Holu dengan menjabat panglima perang Wu. Dia dapat menaklukkan Qi dan Qin. Sejak itu namanya menjadi terkenal. Oleh karena itu, Sun Tzu bukanlah nama asli, melainkan sebuah sebutan kehormatan seperti halnya Konfusius atau Lao Tzu. Laosi dalam budaya Tiongkok, Sun Tzu tidak jauh dari Sun Tzu Bingfa atau Hanyupin Sun Bingfa, atau dikenal pula sebagai Sun Tzu Art of War. Sun Tzu juga dikenal sebagai seorang jenderal ahli siasat perang yang hidup sekitar abad ke-6 oleh Sun Tzu. Sun Tzu juga memiliki kitab militer. Ketika pertama kali memperlihatkan kitab militernya kepada Raja Holu, ia ditanya apakah kitab tersebut dapat digunakan dalam segala medan dan oleh siapa saja. Lalu dia menjawab dapat. Keberhasilan strateginya diperlihatkan di dalam kemampuannya melatih 180 wanita penghibur istana menjadi tentara yang handal hanya dalam sekali latihan saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hindu merupakan agama tertua di dunia dan menjadi warisan bangsa Arya dan Dravida yang telah tinggal di India berpuluh-puluh tahun yang lalu. Hindu secara umum memandang hukum dan aturan moral berdasarkan karma, dharma, dan norma masyarakat. Nama asli dari agama ini adalah Sanatana Dharma atau Waidika Dharma, yang berarti agama yang berdasarkan kitab suci Weda. Kitab suci Weda ini mengandung kepercayaan-kepercayaan, adat istiadat, dan hukum-hukum.
Filsafat India ini dimulai saat bangsa Arya berkuasa dengan dasar pemikiran yang berasal dari sastra Brahmana atau Weda dan Upanishad sehingga zaman ini disebut zaman Weda. Bagaimana teman-teman, sudah jelas bukan penjelasan tentang filsafat India ini? Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penelitian Buddhisme awal khususnya dalam bidang filsafat moral bertujuan menjelaskan Buddhisme awal dengan sudut pandang teori etika umum. Penelitian diawali dengan kajian filsafati terhadap Buddhisme awal. Analisis terhadap Buddhisme awal dengan metode filsafat kritis, intuitif, bahkan hermeneutik dipergunakan untuk memahami sistem filsafat Buddhisme. Kajian heuritis dan sintesis juga dilakukan untuk memaparkan relevansi etika Buddhisme awal terhadap etik global. Buddhisme awal merupakan salah satu sistem filsafat India yang muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi dan bertahan hingga sekarang. Sumber pengetahuan Buddhisme awal adalah pencerahan Buddha saat memahami kebenaran Dhamma, fenomena segala sesuatu yang terdapat dalam alam. Karakteristik kebenaran berupa prinsip kausalitas atau sebab akibat sebagai pembentuk keberadaan segala sesuatu. Kausalitas menjadikan timbulnya ketidakkekalan, ketidaksempurnaan, ketanpainitian sebagai corak keberadaan segala sesuatu di alam semesta ini. Hidup manusia mengalami penderitaan psikis sebab pada umumnya manusia menggunakan hasrat nafsu untuk menggapai corak keberadaan tersebut. Hasrat nafsu, serakah, benci, dan gelap batin sangat tidak tepat apabila dipergunakan untuk hidup di dalam corak keberadaan itu. Justru ketiadaan serakah, benci, dan gelap batin akan sangat sesuai bagi hidup sehingga manusia bisa bebas dari penderitaan psikis dan mengalami kebahagiaan psikis. Serakah, benci, dan gelap batin dapat ditiadakan dengan cara melatih diri dalam kebijaksanaan, kemoralan, dan kesadaran. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya. Salah satu filsafat India ialah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi seorang pemimpin politik dan spiritual India yang terkenal, memiliki pandangan filosofis yang sangat berpengaruh dalam gerakan kemerdekaan India dan gerakan hak asasi manusia. Beberapa prinsip filsafatnya yang paling terkenal adalah yang nomor satu, ahimsa, yang artinya non kekerasan. Gandhi adalah penganut keras prinsip ahimsa yang berarti tidak melakukan kekerasan fisik atau mental terhadap siapapun. Menurutnya, ahimsa adalah jalan menuju perubahan sosial yang positif. Yang nomor dua ialah satyagraha, artinya kekuatan kebenaran. Satyagraha adalah konsep yang dikembangkan oleh Gandhi yang menggabungkan ahimsa dengan perlawanan aktif terhadap ketidakadilan. Ini metode perlawanan tanpa kekerasan yang bertujuan untuk mencapai perubahan melalui kekuatan kebenaran dan moral. Yang nomor tiga, swarat, artinya kemerdekaan. Gandhi mendefinisikan swarat ini sebagai pemerintahan diri atau kemerdekaan pribadi. Baginya, kemerdekaan politik India harus disertai dengan kemerdekaan individual dan otonomi lokal. Yang nomor empat, sarvodaya, artinya kemakmuran. Gandhi berjuang untuk mencapai kemakmuran bagi semua orang, terutama mereka yang termiskin dan yang paling terpinggirkan dalam masyarakat. Konsep ini berfokus pada distribusi yang lebih adil dari kekayaan dan kesempatan. Yang nomor 5 ialah simplicity, artinya sederhana. Gandhi hidup secara sederhana dan mempromosikan gaya hidup minim konsumsi.
Dia percaya bahwa kehidupan sederhana adalah kunci dari kebahagiaan dan kedamaian. Yang nomor 6 ialah religious pluralism, artinya pluralisme agama. Gandhi menghormati semua agama dan memandang mereka semua sebagai jalan berbeda untuk menuju Tuhan. Dia mempromosikan toleransi beragama dan perdamaian antar kelompok beragama. Yang nomor 7, konstruktif program, artinya program konstruktif. Artinya mengatur program-program konstruktif dan pendidikan dasar, sanitasi, perbaikan desa sebagai bagian dari perjuangan dan kemerdekaan India. Filsafat-filsafat ini tidak hanya mempengaruhi gerakan kemerdekaan India, akan tetapi juga menjadi inspirasi banyak orang, banyak gerakan hak asasi manusia dan perdamaian di seluruh dunia. Gandhi dengan pendekatan non kekerasan ini dan kebenaran mencoba membangun masyarakat yang lebih adil dan damai. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.